Kalau kamu punya satu hal ini, aku yakin kamu pasti bisa sukses di usia muda. Teman-teman, jadi apakah satu hal yang ingin saya sebutkan? Ya nanti saya akan coba giring teman-teman semua di sini melalui sebuah cerita gitu ya. Jadi ada sebuah cerita tentang burung elang yang dia lagi mencari mangsanya. Akhirnya dia lihat di kejauhan, wah akhirnya ada ayam gitu ya. Ada anak ayam di bawah yang siap dimangsa. Dan akhirnya dari atas dia turun ke bawah, dia betul-betul wah menukik gitu ya, menukik dan sampai memangsa anak ayam tadi. Apakah burung elang tadi ketika di pertengahan jalan gitu ya, di pertengahan jalan tadi ketika lagi menukik mangsa anak ayam tadi, wah dilihat di sebelah sana ada bebek yang lebih gendut gitu ya, ada anak bebek yang lebih montok gitu, akhirnya dia mau beralih pandangan ke sana gitu. Enggak teman-teman, burung elang selalu dia fokus dengan target dan mangsanya. Ya kan, apapun yang terjadi entah itu di pertengahan jalan ada apa ya kan, tidak menghalangi burung elang untuk fokus dengan mangsa yang menjadi incaran pertamanya. Dan akhirnya dia makan dan akhirnya berhasil menangkap dan burung elang sukses gitu ya untuk mendapatkan mangsa. Cerita ini teman-teman, ini menjadikan apa ya, sebuah refleksi buat kita, cerminan buat kita gitu ya. Bisa kita berkaca dari cerita ini bahwa orang bisa sukses ini karena namanya fokus, ya kan, fokus. Kalau saya beri singkatan itu follow one course until success gitu ya. Jadi ikuti satu bidang dan kamu bisa sukses di bidang itu. Seringkali kenapa sih kita ini nggak bisa fokus gitu ya? Karena di sekitar kita atau tadi yang seperti cerita tadi burung elang, kita lihat di pertengahan jalan ada yang lebih menggiurkan gitu ya. Kita seperti melihat ada sebuah permata atau diamond, ya kan? Ketika kita mau dapetin emas nih, kita udah ngejar target kita emas. Tapi di pertengahan jalan seperti ada diamond, ada wah pokoknya ada permata yang indah, yang menggiurkan sehingga kita beralih arah gitu kan. Ternyata itu namanya efek pecahan kaca teman-teman, ya kan, atau shining syndrome. Dan ini banyak sekali saya temui gitu ya. Mungkin di lingkungan sekitar saya dan mungkin saya pribadi juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika saya ingin fokus satu tujuan, wah ada yang ngomong, ngapain kamu bisnis itu? Inilah bisnis ini lebih cepat, kamu tidak perlu kerja keras, ongkang kaki saja, lebih enak, lebih gampang, ya kan, langsung dapat uangnya cepat, ya kan, dapat uangnya lebih gampang, pokoknya gampang deh, kamu nggak perlu ribet-ribet seperti di usahamu yang sekarang. Wah ini seakan-akan menjadi satu surga buat kita yang baru gitu kan. Wah ada yang seperti ini ya, itu namanya sindrom lukisan monet. Jadi kita seakan-akan melihat lukisan itu dari jauh itu indah. Ya jauh teman-teman, kalau jauh itu indah, tapi kalau kita udah deketin, wah lukisannya hancur, bener-bener hancur. Nah maksudnya apa? Seringkali ini kita terjebak dalam hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kita udah menekuni satu bisnis, satu bidang usaha, tapi kita ini akhirnya lihat kanan kiri kok, wah rumput tetangga selalu lebih hijau, ya kan? Ada yang lebih enak, ada yang lebih cepat, ada yang bisa lebih menghasilkan, ada yang hanya perlu ongkang-ongkang kaki saja. Tapi semua itu lukisan monet. Maksudnya apa? Lukisan yang dari jauh kelihatan keren, kelihatan indah, dari dekat hancur sekali. Jadi kita nggak akan tahu ini benar-benar sedalam-dalamnya bisnis yang ditawarkan oleh orang lain. Apakah itu betul-betul seindah yang dikatakan? Kita nggak tahu. Jadi saya ingin mengatakan teman-teman, saya ingin sharing ke teman-teman semua di sini bahwa kita ini kalau mau sukses gitu ya di bidang tertentu, ya kan, yang mungkin kita ingin geluti, kita harus fokus. Itu kata kuncinya, memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan gitu ya kalau kita mau fokus. Kalau saya sering bilang ke tim saya sering bilang ke audiens gitu ya, audiens saya ketika saya membawakan seminar, membawakan sebuah acara atau saya membawakan webinar, bahwa kita tuh kalau punya bisnis, ya kan, kita kalau mau punya satu usaha yang langgeng gitu ya, kita tuh seperti harus menikahi gitu ya, kita harus menikahi bisnis atau mungkin usaha kita. Maksudnya menikah itu apa? Komitmen
dengan bisnis kita. Karena kalau kita cuma pacaran dengan bisnis kita, pacaran dengan usaha kita, ya kita nggak perlu komitmen kan. Kalau ada yang lebih menarik, kita ke sana, ya kan? Ada yang lebih keren, kita pindah ke sana. Akhirnya kita, ya udah pindah-pindah sampai nggak jelas sampai kapan kita pindah, kita nggak tahu. Ya seperti kutu loncat itu ya. Kalau ada yang lebih enak, pindah ke sana. Oh, ada yang lebih bagus, pindah ke sana lagi. Dan akhirnya satu bidang pun kita nggak kuasai. Dan mau ngomong masa depan gimana? Satu bidang aja nggak bisa dikuasai, apalagi kita pindah-pindah terus gitu kan. Nah ini membuat kita akhirnya bias gitu ya. Kita nggak fokus tapi malah kita bias. Ada sebuah cerita yang menarik teman-teman. Kalau kita mungkin hari ini disuruh push up, oke, kita push up 50 kali gitu. Kita sama sekali nggak pernah push up, nggak pernah olahraga, tiba-tiba disuruh 50 kali push up. Pasti terasa berat gitu ya. Apalagi disuruh 100 kali gitu ya. 100 kali, wah nggak mungkin kalau 50 kali aja udah berat. Oke, kalau sekarang 50 kali, tapi dikasih uang tunai 5 juta rupiah. Wah, Anda mulai berpikir ya, kalkulatornya mulai keluar. Ya kan? Oke, kalau 100 kali push up, saya kasih 50 juta rupiah. Wah, mulai lebih berbeda lagi nih kalkulatornya dan cara berpikirnya, ya kan? Nah, ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang fokus. Fokus kita yang berubah dari yang mungkin kesakitan atau mungkin kita merasa nggak bisa, kita tiba-tiba bisa merasa bisa kan? Kita bisa bukan karena otot kita lebih besar, bukan tiba-tiba badan kita lebih besar, lebih atletis gitu ya, bisa push up, bukan. Tetapi satu hal yang berubah adalah fokus kita. Fokus kita berubah sehingga fokus kita bukan dirasa sakit lagi atau mungkin nggak pernah olahraga lagi, bukan karena itu, tapi fokus kita adalah hasilnya. Ada duit nih, duitnya bisa digunakan untuk lunasin utang lah, bisa untuk lain-lain lah. Jadi fokusnya udah berbeda. Ketika fokusnya beralih teman-teman, ketika kita benar-benar fokus dengan tujuan kita, otomatis apapun itu kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah ini bicara tentang fokus gitu ya. Dan sama lah dalam dunia bisnis kan kita ada naik turun, ya kan, ada naik turun, ada pasang surut. Ya, fokus aja teman-teman, fokus dengan bidang Anda sekarang. Naik turun itu biasa, ya kan. Sukses dan Anda akan menjadi kaya itu bukan karena bidang tertentu atau usaha tertentu, ya kan. Kalau usaha yang lain mungkin ada orang bisa sukses di bidang itu, ya kan. Ada yang di bidang lain nggak bisa kita judge kalau kita di bidang itu pasti sukses. No. Ya kan, kalau Anda betul-betul tekuni bidang itu satu bidang gitu kan, ya Anda pasti bisa jadi expert gitu ya, satu hal yang luar biasa di bidang itu. Dan ya ketika kita bisa berhasil dan sukses dan kaya itu karena pengembangan kapasitas diri kita, ya kan, bukan karena bidangnya itu, tapi kan kapasitas diri kita lebih bertambah, berkembang, edukasi kita semakin luas, ya, wawasan kita semakin luas dengan bidang yang kita tekuni itu, otomatis deh kekayaan, kesuksesan akan mengambil diri kita, teman-teman, ya kan. Jadi fokuslah dengan usaha Anda, fokuslah dengan apa yang Anda tekuni sekarang. Kalau Anda merasa sulit, Anda merasa terpuruk, Anda merasa lagi down, ya tetap fokus. Ya kan, karena apa? Karena Anda di bidang lain pun juga sama. Anda di bidang lain pun juga pasti mengalami naik turun, mengalami kesulitan. Nggak ada bedanya, gitu kan. Ya, saya selalu cerita ke teman-teman, kalau kita ini kalau mau sukses dengan fokus itu ya, kita harus seperti kacamata kuda. Ya kan, kita pakai kacamata kuda. Kuda itu kan bisa lurus jalannya, bisa betul-betul bisa lurus gitu ya. Karena apa? Karena menggunakan kacamata kuda tadi. Sama, kalau kita mau sukses di bisnis kita sekarang, gunakan kacamata kuda Anda. Yang kan fokus dengan tujuan Anda, fokus dengan bidang Anda. Kalau hari ini contohnya deh, Brad Philip gitu ya, pembuat pesawat, atau mungkin Thomas Alva Edison. Ya kan, teman-teman sekelilingnya ngomong, lampu itu nggak mungkin bisa, kamu bikin lampu tuh udah ribuan kali. Bikin pesawat itu, bikin burung besi itu nggak mudah. Ya nggak mungkin lah, kamu ini siapa? Kamu sekolah aja nggak pinter gitu kan? Nggak. Kalau kita dengar orang seperti itu, Thomas Alva Edison atau Brad Philip mendengarkan hal itu, teman-temannya bilang seperti itu dan setuju. Mereka nggak bisa bikin lampu dan bikin pesawat, teman-teman. Tapi mereka karena kacamata kuda, mereka fokus dengan tujuan mereka fokus dengan visi mereka. Suatu saat dunia ini bisa terang gara-gara lampu yang saya ciptakan. Suatu saat orang tuh bisa berpindah tempat transportasi dengan cepat, nggak perlu butuh waktu yang lama. Nah, ini
bicara tentang fokus tadi, ya kan? Jadi otomatis teman-teman, dengan kita fokus dengan bidang kita hari ini, ya apalagi saya tahu nih banyak teman-teman saya yang seusia saya nih kan berpindah-pindah bidang gitu ya, ini bidang itu, merasa lebih enak di sana, uangnya lebih banyak. Hey, selalu rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Tapi ingat ya, tadi yang lukisan monet mungkin kelihatan indah dari jauh, Anda nggak tahu dalamnya kayak apa. Anda dekatin, wah itu lukisan itu hancur. Sama, kalau Anda hari ini nggak tahu ya kan, semuanya cuma dengar kata orang, dan Anda akan pusing dan kebingungan untuk masa depan Anda. So, fokus, tetap semangat teman-teman. Saya doakan teman-teman bisa sukses. Ya, saya ingin dengar cerita Anda, bagaimana Anda memulai usaha Anda. Tulis di kolom komentar juga teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.